Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Etika Profesi kelas D ingin mempresentasikan mengenai penugasan kami dengan judul meningkatkan profesionalisme yang sebelumnya telah kami buat dalam bentuk makalah, dan di sini kami akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Dengan anggotanya saya Abi Kumarana Utama, lalu ada teman saya Amelia Desalva, lalu ada Marza Alia, dan juga Hugo Alfredo. Bab 1. Latar belakang dan permasalahan. Latar belakang kenapa kami mengambil topik ini itu dikarenakan profesionalisme dalam bidang iptek itu merupakan suatu keharusan yang melibatkan penilaian kritis terhadap kualitas pekerjaan oleh para profesional ICT. Meskipun iptek telah mencatat kesuksesan luar biasa, perlu ditekankan bahwa profesi ini tidak selalu memiliki struktur profesional seperti profesional lainnya. Dalam tanda kutip, ini memiliki kualitas atau pengetahuan yang harus dipelajari lebih lanjut. Lalu, para profesional iptek harus memiliki kompetensi, etika, pengetahuan dan kemampuan belajar, kepedulian, serta kebanggaan sebagai bagian integral dari profesionalisme. Saat ini, dengan kompleksitas sistem yang dioperasikan oleh para profesional iptek, tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara umum. Lalu, perlu juga diperhatikan bahwa definisi dari ruang lingkup profesi iptek seringkali tidak jelas. Ini yang menyebabkan kebingungan apakah ini mencakup berbagai praktik dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan komputer, perangkat lunak dan elektronik, ataukah gabungan dari profesi yang berbeda. Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang meluas, keterampilan dan pengetahuan iptek semakin penting. Lalu, keberadaan sistem AI yang saat ini telah terjadi. Lalu, perlu juga diperhatikan bahwa definisi dari ruang lingkup profesi iptek seringkali tidak jelas. Ini yang menyebabkan kebingungan apakah ini mencakup berbagai praktik dan ilmu pengetahuan yang terkait dengan komputer secara otonom dan cerdas juga dapat membentuk kembali landscape profesional dengan potensi kolaborasi dan mengambil keputusan secara otonom. Konsep etika kebajikan juga diperkenalkan dalam hal ini, menekankan prinsip-prinsip karakter yang baik dalam praktik profesionalis ICT dan juga berdasarkan budaya komputasi. Untuk mengenal profesi, menurut Bolton, profesi dalam konteks iptek mencakup berbagai disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan komputer, perangkat lunak, dan elektronik. Profesi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta komitmen terhadap standar etika dan profesionalisme. Meski demikian, definisi dan ruang lingkup profesi iptek seringkali menjadi subjek perdebatan mengingat keragaman dan kompleksitas di bidang ini. Lalu rumusan masalah dari latar belakang yang telah kami paparkan sebelumnya. Yang pertama, bagaimana sih urgensi profesionalisme dalam profesi iptek? Lalu, bagaimana cara para profesional di bidang iptek dapat memperkaya kompetensi dalam mengembangkan profesionalisme? Lalu yang ketiga, bagaimana keuntungan dan manfaat yang dapat dicapai dalam peningkatan profesionalisme di bidang iptek? Tujuan dari penelitian yang telah kami buat, yang pertama, kami ingin memahami pentingnya meningkatkan profesionalisme di bidang iptek. Lalu, untuk mengeksplorasi bagaimana para profesional di bidang iptek ini
dapat memperkaya kompetensi dalam pengembangan profesionalisme. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan peluang dalam meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya, manfaat dari penelitian yang telah kami buat, harapannya yang pertama, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya meningkatkan profesionalisme di bidang iptek, lalu membantu masyarakat dalam berbagai sektor untuk mengadopsi dan turut mengimplementasikan profesional di bidang iptek, lalu mengidentifikasi dan menganalisis peluang yang muncul seiring meningkatnya profesionalisme di bidang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Untuk makna profesi, menurut Bolton, profesi dalam konteks iptek mencakup berbagai disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan komputer, perangkat lunak, dan elektronik. Profesi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta komitmen terhadap standar etika dan profesionalisme. Meski demikian, definisi dan ruang lingkup profesi iptek seringkali menjadi subjek perdebatan mengingat keeragaman dan kompleksitas di bidang ini. Profesionalisme dalam bidang iptek. Profesionalisme dalam bidang iptek mencakup berbagai dimensi termasuk kompetensi, etika, pengetahuan, kemampuan belajar, kepedulian, dan kebanggaan. Menurut Deruch dan kawan-kawan, profesional di bidang ini bertanggung jawab atas implikasi dari peran dan keputusan mereka dan harus mampu memberikan penilaian kritis terhadap rekan-rekannya. Mereka juga perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tetap mempertahankan standar etika dan profesionalisme. Untuk makna profesi, menurut Bolton, profesi dalam konteks iptek mencakup berbagai disiplin ilmu dan praktik yang berkaitan dengan komputer, perangkat lunak, dan elektronik. Profesi ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus, serta komitmen terhadap standar etika dan profesionalisme. Meski demikian, definisi dan ruang lingkup profesi iptek seringkali menjadi subjek perdebatan mengingat keeragaman dan kompleksitas di bidang ini. Kemudian tantangan dan profesionalisme. Salah satu tantangan utama dalam profesionalisme adalah menjaga etika dan standar profesional di tengah perubahan dan ketidakpastian teknologi. Profesional harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini sambil tetap mempertahankan standar etika dan profesionalisme. Selain itu, mereka juga harus mampu menavigasi dilema etis dan moral yang mungkin muncul dalam praktik mereka. Kemudian mengenai budaya seputar profesionalisme, budaya profesional dalam iptek mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima dan dihargai dalam suatu profesi. Budaya ini membentuk cara kerja profesional dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat luas. Budaya ini juga mempengaruhi bagaimana profesional merespons dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam bidang mereka. Kemudian etika dalam profesionalisme. Etika profesional dalam iptek mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur perilaku dan keputusan profesional. Menurut Hoffman, dia menekankan
pentingnya etika kebajikan dalam komputasi yang mencakup prinsip-prinsip karakter yang baik dalam profesi iptek. Etika ini penting untuk mencegah perilaku buruk dan memastikan bahwa profesional bertindak dengan cara bertanggung jawab dan etis. Selain itu, etika juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya profesional dan memengaruhi bagaimana profesional merespon dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam bidang mereka. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 hasil dan pembahasan dari penelitian ini, dari makalah ini. Pertama ada metode peningkatan profesionalisme. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu metode yang berkelanjutan dan juga menjadi kunci untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam profesi iptek dan juga termasuk para profesional iptek juga. Ini mencakup baik pelatihan formal maupun pembelajaran informal, misalnya kursus, seminar, atau membaca literatur terkini, dan juga pengalaman langsung dengan teknologi. Misalnya pengalaman langsung dengan para pakar misalnya pengalaman langsung dari para pakar dan juga dengan mesinnya secara langsung. Selain itu, partisipasi dalam komunitas profesional, baik melalui organisasi, forum online, atau grup jaringan sosial, memberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman orang lain, terlebih para pakar. Kemudian mengenai budaya seputar profesionalisme, budaya profesional dalam iptek mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima dan dihargai dalam suatu profesi. Budaya ini membentuk cara kerja profesional dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat luas. Budaya ini juga mempengaruhi bagaimana profesional merespons dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam bidang mereka. Metode yang lain misalnya adalah penerapan standar etika dan profesionalisme dalam praktik sehari-hari. Penerapan ini harus ditekankan dan juga melibatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip moral serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, profesionalisme dalam iptek tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh para profesional, tapi juga penggunaan pengetahuan dan keterampilan itu secara etis dan bertanggung jawab. Misalnya tidak egois ataupun mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau perusahaan. Selanjutnya adalah penerapan etika dalam profesionalisme. Penerapan etika dalam profesionalisme iptek melibatkan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral untuk membuat keputusan bertanggung jawab dan etis seperti yang telah dibahas sebelumnya. Ini tidak hanya tentang mengetahui benar dan salah, tapi juga kemampuan mengaplikasikan pengetahuan etis tersebut. Etika profesional juga melibatkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan seperti sebelumnya, dan memastikan adanya dampak positif dari tindakan dan keputusan. Dampak positif yang dimaksud adalah dampak yang berdampak pada banyak orang dan tidak hanya pada diri sendiri ataupun suatu pihak. Etika kebajikan menjadi kunci dalam komputasi atau dalam iptek, menjaga prinsip-prinsip berkarakter yang baik dalam profesi iptek, mencegah berperilaku buruk, membentuk budaya profesional responsif terhadap perubahan dan tantangan.
Kemudian mengenai budaya seputar profesionalisme, budaya profesional dalam iptek mencakup nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diterima dan dihargai dalam suatu profesi. Budaya ini membentuk cara kerja profesional dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan dengan masyarakat luas. Budaya ini juga mempengaruhi bagaimana profesional merespons dan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam bidang mereka. Selanjutnya, membahas tantangan dan perkembangan di dalam hal profesionalisme. Perkembangan profesionalisme dalam iptek menghadapi tantangan yang beragam. Selain perubahan teknologi yang tidak pasti, dilema etis dalam praktik profesional juga menjadi kendala. Laporan Koptia menyoroti kesenjangan keterampilan di perusahaan negara-negara berkembang, di mana keterampilan IT semakin vital dalam 5 tahun mendatang. Sementara lebih dari sepertiga staf IT menghadapi tantangan komunikasi tim, komunikasi interpersonal dalam antara anggota antar tim, dan dengan kepemimpinan dalam senario hibrida. Oleh karena itu, tantangan ini tidak hanya dari sisi teknis juga, tetapi juga mencakup aspek soft skill seperti komunikasi dan manajemen. Namun, dengan pendidikan, pelatihan, serta komitmen terhadap etika dan profesionalisme, para profesional iptek dapat mengatasi tantangan tersebut. Belajar secara berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan di bidang mereka menjadi kunci untuk menghadapi tantangan dan menjaga profesionalisme yang kuat. Ada juga beberapa manfaat bagi profesi iptek apabila menerapkan profesionalisme dan etika ini. Profesionalisme dalam iptek meningkatkan kualitas kerja dan kesuksesan karir. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat, para profesional dapat menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif. Komitmen terhadap standar kualitas tinggi membangun reputasi yang positif, membuka peluang karir, dan memperkuat hubungan dengan rekan kerja serta klien. Berhasilan dalam karir juga dicapai melalui etika kerja yang baik. Sementara kontribusi positif terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi yang bermanfaat. Lalu bab 4 akan berisikan tentang kesimpulan. Untuk meningkatkan profesionalisme dalam bidang iptek, beberapa metode efektif melibatkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, partisipasi aktif dalam komunitas profesional, dan penerapan standar etika dalam praktik sehari-hari. Profesionalisme dalam iptek mencakup kompetensi, etika, pengetahuan, kemampuan belajar, kepedulian, dan kebanggaan. Meskipun definisi dan ruang lingkup profesi ini sering menjadi subjek perdebatan karena kompleksitasnya, penerapan etika profesional mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip moral, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Perkembangan profesionalisme di bidang iptek menghadapi tantangan termasuk perubahan teknologi dan dilema etis. Namun dengan pendidikan, pelatihan, dan komitmen terhadap etika,
para profesional dapat mengatasi tantangan tersebut. Manfaat profesionalisme di bidang iptek mencakup peningkatan kualitas kerja, efisiensi, reputasi, dan kredibilitas. Penguatan hubungan kerja, serta kontribusi positif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme di bidang iptek memainkan peran penting dalam kemajuan individu dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.